Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa sayyidil habib Umar wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80. وروى الترمذي وأحمد عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين الختان والتعطر والسواك والنكاح. وضعف الجمهور الحديث الذي استدل به الحنفية من حيث السند وعلى فرض صحته، فيكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سن الختان وأمر به فيكون واجبا. Pada pembahasan terakhir kita sudah masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan al-khitan atau hukum khitan atau sunat bagi laki-laki maupun bagi anak perempuan, sampai dengan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dinyatakan anna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam, akhtatana, dia khitan, wa huwa ibnu 80, dia khitan pada usia 80 tahun. Kalau orang sekarang mah 80 tahun di khitan mah siapin juga tempat buat dimandiin, disolatin. Kenapa usia 80 tahun masih bisa dikhitan sosok seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena orang dulu usianya rata-rata panjang usia. Beda dengan kita antara 60-70 kata Nabi. Amaru ummati minas sittin ila sab'in. Usia umatku itu antara 60-70. Kalaupun ada yang lebih, ya jarang, lebih banyak meninggal pada usia segitu ya, 60 maupun 70 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah tahu, dan itu salah satu mukjizat Nabi. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu umatnya itu berusia 60-70 tahun setelah beliau wafat. Padahal di zaman Nabi sahabat banyak yang usianya panjang. Ada yang sampai 80, 90, bahkan sampai 100 ada. Tapi kenapa Nabi bilang usia umatnya 60-70? Itu adalah mukjizat Nabi. Nabi tahu akan datang suatu zaman atas umatnya, mereka hidup gak sehat. Makanan kagak sehat, minuman kagak sehat, sehingga berpengaruh kepada usia mereka. Makanya kita lihat zaman sekarang anak SD aja perkembangan tubuhnya cepat. Anak SD udah kayak anak SMA sekarang badannya. Padahal kalau dulu kan ya SD ya masih pitik-pitik, kecil-kecil badannya. SMP agak gede dikit.
Jadi pertumbuhannya juga lama orang dulu karena makanannya masih sehat sesuai dengan pertumbuhannya. Sekarang bertumbuh cepat, meninggalnya juga cepat. Kita membeli sayur mayur juga disemprot. Makan sayuran biar sehat, lah itu sayur mayur kelihatan hijau begitu, disemprot. Buah-buahan mau dimakan biar kita sehat, buah-buahan juga disuntik. Semuanya serba kagak sehat. Bahkan nasi yang kita makan aja, kalau ingin makan nasi kayak orang zaman dulu, itu disebut dengan apa? Beras organik, harganya mahal. Organik maksudnya nggak ada campuran apa-apa, ditumbuh setahun paling banyak sekali atau 2 kali. Nah sekarang beras yang biasa kita konsumsi jadi nasi itu sudah apa? Sudah pakai bermacam-macam apa? Kimia, sehingga pertumbuhannya cepat. Makanya Nabi tahu tuh usia umatnya antara 60-70 karena hidupnya kagak nggak sehat. Oleh karenanya Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. Dan seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim semua adalah khitan. Termasuk Nabi Isa alaihissalam pun dikhitan. Nggak ada yang kagak apa? Nggak disunat, semua disunat. Dalam hadis lain, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Abi Ayyub. Abi Ayyub ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnah yang biasa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ada 4 sunnah, ada 4 perbuatan yang para nabi dan rasul pasti ngelakuin. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama al-khitan, sunat. Maka kan kita dijelasin pada pembahasan kemarin, saking sangat amat diwajibkan sunat, mazhab Malik lebih-lebih lagi kerasnya masalah sunat. Jadi kalau ada orang nggak disunat nggak boleh jadi imam. Kalau dia bersaksi di pengadilan nggak diterima kesaksiannya kalau belum sunat. Itu menurut Imam Maliki ya, makanya saking amat diwajibkan sunat. Meskipun mazhab Abu Hanifah beda sendiri dia bilang nggak wajib sunnah, tapi hadis yang dijadikan sandaran oleh Imam Abu Hanifah bahwa sunat itu sunnah, kata ulama kita hadisnya itu dhaif, tidak sahih. Dha'afu jamhurul ulama, dikatakan dhaif oleh banyak mayoritas ulama. Nah itu, pakai semua ulama yang lain sepakat bukan sunnah tapi wajib. Yang pertama khitan atau sunat. Yang kedua at-ta'atturu, yaitu pakai wangi-wangian. Ini sunnah para nabi dan rasul. Mereka senang dengan yang wangi. At-tib, pakai kata Nabi, uhibbu min dunyakum thalath. Aku suka dengan kehidupan dunia kalian itu 3 hal. Yang pertama at-tib, wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu membuat insyirahus sadar, hati jadi tenang. Coba ente lagi stres, pusing, mandi pakai wangi-wangian, agak sedikit apa? Kayak lega gitu ya, nyium yang wangi. Dan itu disukai oleh apa? Malaikat. Disukai oleh orang-orang soleh. Enggak disukai oleh setan. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib bilang, di antara perbuatan yang membuat seseorang itu cerdas adalah wangi-wangian. Orang sering mandi pakai wangi-wangian, itu cara berpikirnya lebih cemerlang dibandingin orang yang dekil. Mandi kagak, pakai wangi-wangian kagak, duduk di kolong jembatan tiap hari, wala mandi. Mandi sekali-sekali, malas mandi. Bawa dirinya malas, gimana mau mandi? Yang kayak gini mah udah pasti apa? Bersekutu dengan setan. Setan demen orang begini. Makanya kita dianjurkan selalu bersih, mandi dan pakai minyak wangi. Itu sunnah para nabi dan rasul. Maka kata Nabi, aku suka dengan dunia kalian 3. At-tib, yang pertama, wangi-wangian. Yang kedua an-nisa, perempuan. Maksudnya apa? Nabi nganjurin kita nikah. Saya aja nikah kata Nabi. Tolong nggak mau kawin. Saya nikah, saya aja suka dengan perempuan, saya menikah dengan perempuan. Makanya kalian yang belum nikah apa? Buru-buru nikah, jangan sampai nanti konslet. Temen sama-sama laki-laki lagi. Ini kan zamannya udah ditekan biar orang suka sesama jenis.
Ini virus lebih berbahaya daripada COVID. Makanya program penyembah setan 2024-2025 akan nyebarin virus mematikan. Apa itu virusnya? LGBT. Mematikannya dari mana? Dari siapa yang lahir? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang lahir apaan? Kotoran yang lahir. Ditambah ada penyakit yang berbahaya. Itu kalau yang kena tuh penyakit nggak ada kesembuhannya sama sekali. Itu ada seorang dokter perempuan di Jakarta, anak nonton YouTube-nya tuh. Dia bilang, saya punya pasien, ini pasien demen sesama laki-laki. Kena penyakit, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita jauhkan dari sifat buruk semacam itu. Penyakitnya apa? Setiap dia makan pasti langsung keluar. Dia makan nih, langsung keluar. Nggak ada lagi otot penjaga makanan, nggak ada lagi proses, langsung keluar. Dan berbau busuk gitu orang. Lagi mau taubat, udah begitu mau taubat dia, bagaimana coba? Dia mau ke negara manapun untuk berobat, katanya dokter nggak ada obatnya. Itu faktor hubungan sesama jenis. Pakai teriak hak asasi manusia. Kalau ente bilang hak asasi manusia, terserah orang mau milih kayak gimana. Ya udah, jangan larang juga orang jual narkoba kalau begitu. Emang orang jual narkoba maksa gitu di jalan, nodong, beli gak lo, pakai gak lo? Enggak kan? Yang sinting beli, yang nggak sinting nggak beli. Ya kurang lebih kan sama. Apa ya bedanya dengan orang LGBT? Bahkan LGBT lebih parah lagi, nyebarin itu penyakit. Dia udah kena, pulang ke rumah, istrinya digaulin, kena juga tuh penyakit. Istrinya hamil, ngelahirin anak, kena juga tuh penyakit. Lah nyebar tuh penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Emang Allah sudah larang, jangan kita macam-macam. Maka di situ Nabi ingetin bahwa kita harus segera menikah, sebagaimana Nabi ingetin bahwa dia juga suka dengan menikah dengan seorang wanita. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Yang ketiga yang disukai oleh Nabi dalam kehidupan dunia, yaitu dia ngerasa ketenangan yang luar biasa ketika masuk ke dalam sholat. Nabi kalau sudah takbir Allahu Akbar, dia tenang sampai lupa segala-galanya. Bahkan Nabi kalau lagi sujud, kata Sayyidina Aisyah, aku pikir Rasulullah itu meninggal. Sujud kelamaan, gak gerak sama sekali. Sama Sayyidina Aisyah sampai dipegang kaki Nabi. Ini masih hidup apa kagak? Sampai segitu ya istri, saking bingung nih. Rasul masih hidup apa kagak? Saking asyik dengan sholat. Nah kalau kita emang kalau yang ketiga ini masih belum sampai magam seperti itu. Ini magam Nabi. Tapi para aulia bisa merasakan hal itu bisa kalau mereka sungguh-sungguh. Nah, buat kita yang awam ini, yang penting mau sholat berusaha khusyuk. Ngerasain ketenangan dalam sholat, kita belum sama sekali. Buktinya apa? Orang mimpin sholat lama dikit bacaannya kita udah sumpah di belakang. Baca dari Al-Baqarah di tengah-tengah lagi. Wah pasti lama nih orangnya. Itu dibilang begitu. Mereka enggak. Mereka tenang, subhanallah ya. Ya mudah-mudahan insya Allah iman kita ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dha'afal jamhu, kemudian wasiwak yang ketiga adalah siwak. Ini sunnah para nabi dan rasul. As-siwak, menggunakan kayu siwak atau disebut dengan kayu arak. Nama kayu itu arak, kalau di sini nggak tahu namanya apa. Saya dengar sih di daerah Jawa Timur itu bisa tumbuh dengan banyak ya, seperti di Surabaya katanya tumbuh tuh batang siwak tuh ada. Sehingga kita nggak perlu juga harus beli yang udah diplastikin tuh dari Pakistan, dari mana. Di Indonesia juga tumbuh katanya itu pohonnya. Dan subhanallah siwak itu dibuktikan secara medis, ditaruh di tempat yang paling kotor sekalipun nggak ada bakteri yang mau deketin tuh kayu. Nggak ada bakteri, kagak mau deketin tuh kayu. Makanya wajar orang yang sering siwak yang sering siwak kuat giginya, kuat gusinya. Dan siwak jangan kelamaan juga dipakai, udah mulai kayaknya udah mulai lembus banget, ya potong. Nah, potong ujungnya, bikin lagi yang baru sampai sekecil apa? Sampai sekecil paling gede itu ya, paling sejari. Kalau udah sejari mah ganti, beli yang baru. Masih dipakai juga, sampai kecil begini. Enggak juga ya. Beli aja baru 10.000. Nah itu, siwak paling sunnah itu 1 jengkal ya, sejengkal sunnahnya, panjangnya.
nggak terlalu, jangan lebih panjang lagi ya, kepanjangan. Nah, kalau lebih kecil nggak masalah, sunnahnya segini. Sunnahnya yang lurus sampai bengkok nggak ada dalil masalah itu. Nabi pernah ngasih ke sahabat siwak yang lurus, Nabi ngambil apa? Yang bengkok. Nah, itulah akhlaknya Rasul SAW. Kemudian kata Nabi, sunnah para nabi yang keempat adalah an-nikah, menikah. Para nabi nikah, semua rasul nikah. Jadi jangan pernah kita bilang aneh nggak mau nikah. Kenapa? Banyak yang nikah kayak ruwet hidupnya. Nah itu mau tahu, ruwet hidup itulah, disitulah pahala besar yang kita dapat. Kalau mau hidup tenang, nggak ada masalah, walaupun nggak nikah, masalah itu juga banyak. Ente nggak nikah punya masalah, nggak sebesar pahalanya seperti Anda nikah ada masalah. Karena orang kalau dia menikah, beban hidupnya banyak, pikirannya banyak, itu dia punya dosa berguguran. Bayangin, sampai sholat orang udah menikah dibandingkan belum menikah, itu lebih afdol yang menikah 70 kali. Kualitas sholat pahalanya aja 70 kali lipat. Makanya jangan pernah jauh. Ada orang teriak, tapi kan ada juga ulama yang kagak nikah. Contohnya siapa? Imam siapa yang nikah? Imam Nawawi kagak nikah. Dia mau ngikutin katanya. Lah Imam Nawawi itu pernah diprotes juga sama ulama di zamannya. Kan nikah sunnah, itu ulama, kok nggak nyontohin, kata dia. Siapa bilang saya nggak mau nyontohin? Saya pengen banget nikah. Cuman kenapa beliau kagak nikah? Beliau itu apa? Sibuk dalam hidupnya mencari ilmu. Kata beliau, sekali saya jalan 4 bulan. Saya balik 4 bulan, 8 bulan dalam perjalanan. Belum lagi di sana kalau saya ketemu guru, saya bisa sebulan, 2 bulan. Berarti hampir setahun. Kapan saya ketemu istri saya? Jadi dia fokus dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk disebarkan ke umat. Sehingga nggak ada waktu. Dia khawatir hak istri nggak terpenuhi. Saking sibuknya berdakwah dan mencari ilmu. Nah itu alasan Imam Nawawi. Bukan kayak gitu ya. Nah, alasannya apaan? Ikutin Imam Nawawi. Ngaji aja dekat rumah males loh. Gimana ke Imam Nawawi? Dekat rumahnya males. Motor ada, angkot ada. Malas tetap ngaji. Jangan nyamain diri kita dengan apa? Dengan para ulama. Inilah tempat kita untuk mencari pahala, yaitu dengan menikah ya. Wa dha'afal jamhur al-hadis alladhi istadalla bihi al-Hanafiyyah min haitsu sanad. Nah, di sini dikatakan para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama mereka membaifkan atau mengatakan bahwa hadis yang dijadikan rujukan oleh Imam Abu Hanifah soal khitan itu sunnah, kata para ulama, mayoritas ulama itu hadisnya dhaif. Jikalau dikatakan hadisnya sahih sekalipun, kata ulama, yang dimaksud oleh Nabi sunnatul khitan artinya wajibnya khitan. Kata sunnah terkadang dalam hadis Nabi itu berarti wajib. Jadi kata ulama ini hadis dhaif. Jika dikatakan sahih, Nabi bilang sunnah khitan artinya wajib khitan. Kenapa? Karena hadis yang lain tadi yang lebih kuat. Nabi begitu didatangi nama seseorang apa? Ngaku dia masuk Islam, ya Rasulullah, saya apa? Sudah masuk Islam. Apa kata Nabi? Tinggalkanlah rambut kekufuranmu. Maksud disuruh cukur rambut. Waqtatin dan kamu sunat. Berarti kan perintah dari Nabi. Rambutnya lo cukur tuh rambut kepala, sunat. Dari situ kata ulama artinya wajib. Kalaupun hadis Nabi ini mau dianggap wajib, artinya mau dianggap sahih, artinya wajib sunat. Karena hadis yang lain menunjukkan kalau Nabi nyuruh sunat. Ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah saja. Semua ulama sepakat sunat wajib bagi laki-laki. Nah, sekarang kita ke perempuan. Alal unsal ikhtitan. Apakah seorang wanita, anak perempuan itu wajib dikhitan? Nah, di sini ada pembahasan. Ajma' al-fuqaha, para ulama fikih, mereka ijma', arti apa? Sepakat
banyak ulama fikih sepakat bahwasanya sunat bagi seorang perempuan itu mustahab sunnah. Ada sebagian ulama menganjurkan, bahkan ada yang ngewajibin. Ada ulama bilang tergantung lingkungan. Kalau di negara panas itu disunnahkan, dianjurkan apa? Disunat. Kalau di tempat yang dingin jangan disunat, ada yang begitu. Cuman ulama fikih mayoritas sepakat hukum khitan bagi perempuan sunnah. Tapi meskipun sunnah, ulama kita sangat menganjurkan. Karena kata Nabi, makramatun lin nisa, kemuliaan buat seorang perempuan itu disunat. Sunatnya kan bukan kayak laki, ada kulit yang dipotong dibuang. Enggak, cuma digunting doang, ujungnya dikit klek. Nah, itu semasa bayi. Ada orang teriak sekarang, oh, tapi gue udah dewasa, udah 20 tahun, gimana belum sunat? Lah kagak usah disunat. Kalau disunat infeksi, akhirnya masuk rumah sakit. Itu hanya masih bayi. Kalau udah gede ya udahlah. Yang penting jaga kehormatan anak, jaga pergaulannya sampai dia menikah. Dia punya suami, tanggung jawab ente lepas sudah. Punya anak 1, 2, atau 3 anak perempuan, ente jaga akhlaknya, jaga adabnya, jaga pergaulannya sampai menikah, ente masuk surga dari pintu mana saja kata Nabi. Karena berat menjaga perempuan itu berat. Nah, tanggung jawab kita berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki aja harus dijaga, apalagi anak perempuan. Walaisa biwajibin, tidak diwajibkan oleh mayoritas ulama fikih. Kenapa? Idh lam yuthbat anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara imra'atan bil ikhtitan, karena enggak ada hadis yang sharih, yang sahih yang mengatakan Nabi pernah mewajibkan seorang perempuan di khitan. Enggak ada hadis sahih dan sharih Nabi pernah ngomong nih, anak kamu siapa perempuan? Khitan, enggak ada. Tapi banyak hadis Nabi ke seorang laki, ke anak laki-laki. Illa hadithu Syaddad, kecuali satu hadis saja yang kita bahas sebelumnya. Hadis Syaddad yang di mana Nabi mengatakan dalam hadisnya makramatun linnisa, kehormatan kemuliaan bagi perempuan kalau di khitan. Dari hadis ini meskipun tidak wajib, sangat amat disunnahkan. Karena kan ada program nggak boleh khitan, sama sekali dijauhin, kembali lagi ke orang tuanya. Anaknya sakit gak sakit, sehat gak sehat, orang tua yang pusing kan. Jadi terserah orang tuanya. Mereka mau bilang sunnah khitan, ya khitan. Ente bilang nggak perlu khitan, ya terserah, nggak usah khitan. Cuman kata ulama, banyak ulama kita ini bilang khitan itu lebih baik karena bisa mengontrol syahwat seorang perempuan. Kalau nggak dikhitan syahwatnya lebih besar. Kalau dikhitan itu akan ta'dilu syahwat, bikin syahwatnya bisa ke kontrol dengan dikhitan. Kemudian dikatakan di sini mata yajibul ikhtitan, kapan wajib dikhitan? Kapan seorang itu wajib khitan? Anak laki-laki kapan wajib dikhitan? Kata ulama kita, dhahaba katsirun min ahli ilmi ila anna al-ikhtitan yajibu 'inda musyarafatil walad sinil bulugh. Diwajibkan oleh para ulama kita bilang wajib khitan itu jika si anak semakin dekat dengan usia balik. Usia balik itu kan 15 tahun, cuman 9 tahun udah bisa balik. Berarti apa? 8 tahun itu udah harus segera dikhitan. 9 tahun kalau belum balik masih aman, kalau dia balik gimana? 9 tahun udah balik belum dikhitan, sedangkan sholat selama ini nggak sah dia karena ada sisa. Kencinglah masuk ke situ, kan nggak mungkin dia bisa bersihin terus menerus. Makanya usia 8 tahun ya udah khitan. 9 tahun kita tanya sama anak, lo udah balik belum? Kalau bilang belum, masih aman tuh, tapi segera apa? Segera dikhitan. Anak sekarang itu laki-laki usia balik mereka rata-rata antara 11-12 tahun. Sama dengan perempuan 11-12 sampai 13 tahun udah pada balik sekarang karena pergaulan. Dulu banyak yang usia 15 tahun baru balik, dan ada juga yang 9 tahun, tapi jarang, lebih banyak apa? Usia di 15 tahun.
Itu harus disegerakan untuk dikhitan karena semakin dekat dengan usia balik. Wal awamir al-ilahiyah bi'tibar annahu sayusbih mukallafan bimtithal al-ahkam syar'iyyah, karena dengan dia mendekati usia balik dia akan menjadi mukallaf, dia wajib bersuci, dia wajib sholat, sedangkan dia bersuci nggak sah kalau belum dikhitan. Kenapa? Pasti kalau dia buang air kecil ada yang masuk ke gulfa tadi, ke apa namanya kulup yang belum dipotong, pasti itu. Cuma disiram begitu pakai air nggak bisa. Dia sholat nggak sah sholatnya, bersucinya aja nggak sah, apalagi sholatnya. Hatta idza dakhala fi sinal bulugh kana maktunan, sehingga jika dia masuk ke usia balik dia sudah dikhitan. Walaupun di negara kita banyak daerah yang khitan itu usia 12 tahun, 13 tahun. Ya mudah-mudahan belum balik anaknya. Kalau dibalik repot. Dibalik, usia berapa balik? 11 tahun, sekarang 13. Selama 2 tahun gimana sholatnya? Gimana bersih-bersihnya? Gimana ibadahnya? Makanya disegerakan lebih bagus. Walakin al-afdal fi haqqil wali an yaqum bi amaliyatil ikhtitan fil ayyamil ula min wiladatil walad. Tapi para ulama bilang paling afdal bagi seorang orang tua untuk khitan anaknya itu pada usia-usia awal dia lahir. Walaupun memang banyak sekarang nih yang tidak menganjurkan, dokter nggak menganjurin karena mungkin situasi. Tapi kalau kata anak mah sekarang cara khitan aja udah canggih. Jadi dari bayi udah bisa, udah bisa dikhitan, udah canggih banget sekarang soalnya. Kalau dulu kan masih manual ya. Makanya walaupun begitu, ya di zaman sahabat banyak yang khitan anaknya di usia bayi. Itu katanya lebih afdal. Hatta idza dakhala aqlun wajada nafsahu maktunan, sehingga begitu dia sudah faham dan ngerti diajak bicara, dia sudah tahu bahwa dirinya sudah dikhitan. Wa qad rawa al-Baihaqi an Jabirin radhiyallahu taala anhu. Ada hadis riwayat Imam Baihaqi yang bersumber dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akikah anil Hasan wal Husain, untuk cucunya Al Hasan dan Al Husain, wa khatanahuma, dan disunat kedua-duanya li sab'i ayyam, pada usia 7 hari. Jadi dikhitan 7 hari dan diakikah di usia 7 hari. Ini hadis menunjukkan bahwa banyak di antara sahabat yang dikhitan pada usia bayi. Kembali lagi ke orang tuanya. Ada orang tua suka bilang, ya enggak, tunggu dia gede biar dia tahu, dia disunat, nanti digirang dapat mainan. Ya kembali ke orang tuanya. Yang penting jangan ditunda terlalu lama. Kalau semakin besar semakin repot nanti. Jadi kalau dia semakin besar, apalagi dia takut-takutin teman-teman, sunat sakit banget deh. Antara hidup dan mati, nggak mau kesunat nih akhirnya. Akhirnya mau nggak mau apa? Bius total. Diam-diam tuh anak lagi tidur, bawa dokter ke rumah, bius total deh dari punggungnya. Terus gimana coba? Oke, itulah disegerakan lebih baik. Kalau mau khitan anak tapi diiming-imingin dulu. Nanti kalau kamu sunat dapat duit banyak, bisa beli PS, bisa beli sepeda bagus. Kita ngomong kayak gitu boleh nggak? Ya boleh, emang dia bakal dapat duit. Asalkan jangan bapak sama bapak diintet itu duit. Buat hal yang lain, dibeli mobil bapaknya, buat DP. Jangan kita udah janji sama anak, lakuin. Begitu duitnya emang pas, bisa memenuhi apa yang kita janji, kita laksanakan. Usia anak-anak, usia main. Bahkan Sayyidina Aisyah aja, beliau semasa kecil punya boneka yang selalu buat main dia. Ketika sudah menikah dengan Nabi, itu boneka masih ada dengan Sayyidina Aisyah. Nabi nggak melarang. Nabi nggak bilang itu adalah patung, buang, nggak. Dari situ kata ulama, mainan yang biasa dimainin sama anak-anak, boneka kah, atau kayak Barbie-Barbian kah, itu nggak termasuk kategori patung yang dilarang.
karena itu mainan, dan itu ada hadisnya Sri Aisyah masih nyimpen, dan Nabi nggak suruh apa? Nggak suruh buang. Yang nggak boleh itu patung yang dibuat dari tanah liat. Nah itu yang jadi bermasalah. Al-hikmatu fil khitan. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah khitan ya. Tinggal dikit ya. Lil khitanu hikamun diniyah azimah. Sunat atau khitan itu memiliki hikmah yang begitu besar dalam agama. Di antara hikmahnya adalah ra'sul fitrah. Ra'sul fitrah itu apa? Puncaknya kesucian, yaitu khitan. Orang mau dianggap suci atau enggak suci tergantung dia dikhitan atau tidak. Mau bersih pakai sabun, sampo, minyak wangi sampai seember dipakai, tapi itu belum disunat-sunat, tetap aja kotor. Nah, kita jangan dibegoin juga. Lihat orang-orang yang nggak pernah khitan, bersih orangnya, ganteng, baunya kotor. Lebih baik orang Islam, semuanya bersih dari atas sampai bawah, serba bersih, wangi dan bersih. Itu fitrah pertama, atau disebut dengan ra'sul fitrah, pangkalnya kesucian atau inti daripada kesucian, yaitu khitan. Wa syiarul Islam, dan syiarnya agama Islam. Kenapa disebut syiar Islam? Karena itu perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Berarti syiar Islam termasuk bagian daripada apa? Daripada kesucian ataupun keagungan Islam, karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahu yumayyizul muslim min ghairihi. Dengan khitan atau sunat itu adalah cara untuk membedakan antara yang muslim dan yang tidak Islam. Walaupun kita bilang semua para nabi dikhitan, tapi nggak sedikit pengikut-pengikut para nabi terdahulu mereka nggak khitan, padahal nabinya dikhitan. Kita bilang orang yang paling ngikutin para nabi bukan hanya Rasulullah doang sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelum nabi kita ikutin. Itu kita khitan. Kita tutup aurat, semua nabi juga suruh apa? Perempuannya nutup aurat. Orang Islam itu paling menjalankan apa? Menjalankan ibadah dan agama yang dibawa oleh para nabi dan Rasul. Islam nomor satu deh. Bukan ajaran nabi doang ini, ajaran seluruh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Annahu yujlibun nadhafah, dan di antara hikmah khitan adalah yujlibun nadhafah, yaitu bisa membuat kita bersih suci, wa tazyin, dan selalu indah, wa tahsinul khilqah, bahkan itu ada pengaruhnya kepada pertumbuhan badan si anak. Anak kalau dikhitan itu pertumbuhan badannya bagus, bahkan mukanya pun enak dilihat. Ada pengaruh sampai ke muka kalau dikhitan. Orang nggak dikhitan, mukanya sama kalau dikhitan itu berbeda. Ada nur, ada cahaya. Kenapa? Karena dia menjalankan agama. Bukan masalah dipotong doang, tapi itu perintah agama. Wa ta'dilul syahwah, bahkan khitan itu bisa mengontrol syahwat seorang laki-laki. Jadi syahwat itu bisa kekontrol dengan khitan. Kalau nggak dikhitan itu biasanya syahwatnya liar. Sama dengan perempuan kalau nggak dikhitan, cuman kan perempuan bagusnya punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu mah kita diperkosa di jalanan. Laki-laki jalan ketakutan, kenapa? Takut diperkosa gue. Nah itu rasa malu mereka besar. Itulah fitrah dan itulah kemuliaan bagi seorang perempuan. Laki-laki malu-maluin. Laki-laki malu-maluin padahal syahwat mereka nggak sebesar perempuan, cuman karena mereka rasa malunya nggak sebesar perempuan, itu makanya dia malu-maluin. Itu ada keseimbangan, subhanallah. Allah sudah nyiptain manusia begitu. Yang satu malunya luar biasa, yang satu malunya masih standar, tapi dikasih akal lebih. Akal lebih maksudnya bukan lebih cerdas, dia lebih banyak pakai akal berpikir. Kalau perempuan lebih banyak pakai perasaan. Akal perempuan cerdas sama kayak laki. Saya bilang akal perempuan itu kurang. Hadis Nabi soal perempuan itu jangan salah diartikan An-nisa naqisatu aqlin wa din. Perempuan kurang akal, kurang agama. Ada ulama-ulama yang seberang kita
mereka itu hadis dijadikan sebagai dalil perempuan itu serba kurang. Enggak. Kata Nabi kurang akal, maksudnya dia lebih banyak pakai perasaan, sehingga kadang-kadang akalnya nggak dipakai lagi. Contoh, perempuan nggak bisa jadi saksi satu, minimal 2 orang. Kenapa? Saling menguatkan. Coba saksi perempuan dibawa di pengadilan, si tersangka mau dihukum mati, ini saksi ngeberatin tersangka. Begitu mau bersaksi ngeliat tersangka nangis, luluh hati perempuan. Apalagi dia ngomong, saya punya istri, anak saya masih baik. Perempuan itu nggak tega. Jadi hakim gue nggak jadi saksi. Kenapa? Kesian punya anak, repot kan. Nah itulah perempuan, lebih banyak pakai perasaan. Akalnya sama dengan laki, cuman terkadang akalnya kalah dengan perasaannya. Laki lebih banyak apa? Liciknya, itu bedanya di situ tuh. Perasaannya belakangan deh. Yang penting yang diinginkan apa? Terlaksana. Makanya banyak perempuan jadi korban. Dirayu luar biasa, nanti ikut menikah, bla 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 bla, disikat anak orang. Udah selesai, gua nggak cocok sama lo. Bilang apa itu? Perempuan nangis, seumur hidup nyesel. Nah, itu laki-laki ya. Perempuan kurang akal, maksudnya kurang apa? Akalnya kalah dengan perasaannya. Wa naqisatu din, perempuan kurang agama, maksudnya agamanya nggak kurang. Cuman perempuan itu ada saat di mana dia nggak sholat, dia nggak boleh ibadah ketika lagi haid maupun nifas, sehingga dianggap kurang agama. Maksudnya apa? Ada saat-saat tertentu dia nggak boleh ibadah, itu maksudnya. Bukan agamanya kurang, jangan salah diartikan ya. Ini kadang-kadang perempuan dihina terlalu jauh sama orang-orang yang sok sunnah banget, menjatuhkan martabat perempuan. Padahal perempuan itu, bahkan kalau kita baca sejarah Yaman dulu, itu rata-rata di sana kerajaan itu ratu. Ratu Bilqis pun kan di Yaman. Bahkan banyak ratu-ratu yang lain di Yaman itu, sejarah para raja itu yang mimpin perempuan, bukan laki. Itu kan tandanya perempuan juga cerdas. Itu dulu sebelum Islam. Begitu Islam datang, kepemimpinan tertinggi itu diwajibkan laki-laki. Di bawahnya ada perempuan, boleh. Karena Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah nyuruh seorang perempuan itu jadi apa? Jadi orang yang mengatur pasar Madinah. Ada kecurangan apa kagak, ada ini apa kagak, itu ngontrol perempuan. Itu disuruh oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab, dikasih tugas. Tandanya tugas di bawah boleh, cuman tugas tertinggi harus laki-laki. Kenapa? Kembali lagi, dia lebih banyak berpikir, perempuan lebih banyak pakai perasaan. Kemudian annahu tadbir sahih azim. Dengan sunat itu ada hikmah, adalah apa? Sahih azim, kesehatan yang besar untuk tubuh kita. Bahkan seseorang yang sunat jauh dari segala macam bahaya yang bisa menyerang dia seperti bakteri, bahkan termasuk sakit penyakit kanker. Jauh daripada penyakit kanker orang yang disunat. Kita bisa lihat anak-anak aja kan suka tiba-tiba infeksi yang belum disunat ya. Anak-anak demam tinggi, dia lihat apa? Maaf ya, dia punya alat kelamin, dia lihat infeksi bengkak. Kenapa? Kotoran masuk jadi infeksi. Pasti dokter bilang apa? Begitu sembuh sunat. Gimana yang udah tua-tua? Bukan kuman lagi yang masuk, itu alien masuk ke situ. Makanya disunahkan, dia diwajibkan sunat. Cuman orang kalau baru masuk Islam nggak langsung sunat dulu lo baru syahadat, nggak begitu. Syahadat dulu. Dia syahadat, dia ajarin cara sholat, tapi sebelum dia sholat kita suruh disunat. Syahadat berarti untuk Islam nih. Untuk sah sholat ente, berwudunya, sucinya, ente sunat dulu. Lagi sekarang sunat mah simple. Berapa menit dipanggil pakai celana. Dulu mah zaman kita kecil nggak bisa. Pakai gunting, sampai kita dengar tuh suara gunting, gerak, mereka kayak gunting baju. Yang digunting kulit kita tuh. Sekarang udah apa? Udah canggih banget. Bahkan sekarang ada cara sunat itu langsung keluar pakai celana biasa. Gak usah pakai sarung kayak kita dulu kan, sarung giniin kemana-mana ya, meriang badan kita, deg-degan, sedikit kena sarung apa, keringetan gitu langsung. Itu keadaan kita dulu ya. Makanya orang dulu pahalanya banyak dibanding orang sekarang. Kenapa?
banyak penderitaannya soalnya. Maka orang yang haji zaman dulu sama zaman sekarang, iya haji pasti mabrur, tapi dari segi kualitas pahala, semakin perjuangannya besar, semakin besar pahalanya. Sekarang mah semua serba AC, Safa Marwah AC. Males jalan, ada jalan bisa jalan sendiri, cuma berdiri aja begini. Sekarang bahlo udah nyampe sono balik lagi, maksudnya balik lagi. Tapi kan ketahuan ini orang mau ibadah tapi jalan-jalan. Nah, itu serba semuanya enak dimudahin sama Allah. Segitunya aja masih aja orang malas haji maupun umrah. Dengan dalih takut kena karma di sono, ketahuan tuh banyak dosa tuh orang tuh. Nah, harus nggak ada hubungannya. Ente pergi haji nggak akan diadab di dunia. Ente urusan ente, dosa ente itu adabnya di akhirat bukan di dunia. Satu aja dosa yang bisa diadab di dunia, durhaka sama orang tua, itu doang. Itu kontan di dunia. Sisanya diundur sama Allah nanti di akhirat. Kalau nggak taubat, kalau taubat, ente kan mau haji umrah mau taubat gak tuh? Masa mau taubat sama Allah diadab? Lu naik pesawat ya Allah biar dosa gue diampunin sampai sono, gue takut diadab sama Allah. Emang Allah sekejam itu sama kita? Ente udah jalan mau taubat nggak mungkin diadab. Tapi terjadi peristiwa ini peristiwa itu kebetulan aja dan Allah sayang sama dia. Pengennya dia mati husnul khatimah, makanya dibiwat sama Allah meninggal di sana bukan gara-gara dosanya. Lihat orang begitu, tuh orang mati sampai diinjak-injak, jangan-jangan semasa hidupnya preman tuh. Dia nggak begitu juga. Nah, kita nggak boleh memvonis orang secara zahir. Seperti orang meninggal mata melotot, wah jadi omongan tetangga. Lihat jenazahnya mata kayak mau keluar. Nah namanya orang mau meninggal mata pasti melotot. Karena dia ngelihat rohnya kemana pergi, maka disunahkan buru-buru ditutup matanya begitu ketahuan rohnya sudah nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan dosanya. Tetangga udah ngomongin, dosanya banyak. Pas dia meninggal lebih parah lagi tuh tetangga. Bukan melotot lagi, nganga. Nah, tetangga yang lain ngomongin, berarti dosanya juga banyak nih. Semuanya satu persatu saling bicara, nggak ada hubungannya. Inilah faedah khitan ataupun hikmah daripada khitan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu tentang akikah, tentang khitan dan tentang kurban. Sekaligus 3 ilmu kita dapat dari kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang tidak mengetahui jadi tahu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan fadhal. Bertanya? Fadhal. Taruh, nggak kedengaran. Pakai ini. Kedengaran. Jawab gak? Nah. Ketika kita mau wudu, kita mau gulung tangan. Gulung apa kerah ya, bukan tangannya digulung, nggak bisa tangan digulung. Ya, karena baju pun digulung ya, pakai baju panjang gini nih. Yang dimulai yang tangan kiri apa kanan? Yang kiri. Kanan. Karena ketika gulung seperti Anda mau buka baju. Paham nggak? Itu pas gulung kayak mau buka baju. Kalau mau buka baju yang kiri apa yang kanan? Yang kiri dulu. Kalau mau pakai yang kanan sama. Ketika gulung tangan itu yang kiri dulu, baru yang kanan. Pas dibalikin yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya seperti itu ya ajaran dari para ulama kita. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Gimana? Syahwat apa dulu nih? Kalau syahwat secara umum perempuan lebih besar, bukan syahwat farji doang maksudnya. Kenapa dibilang sama ulama syahwat perempuan besar? Bukan urusan syahwat farji, tapi syahwat segala-galanya. Ente bisa buktiin perempuan, bini ente lah, ente buka lemari, banyakan baju siapa? Baju kita apa bini kita? Bini kita. Ini pakai baju satu mau dipakai lagi udah malu. Apa kata orang? Kalau kita kan pakai sampai robek. Apalagi kaos oblong, sampai kagak jelas bentuknya. Kita mah pakai aja namanya laki ya. Nah, kadang-kadang bini kita dijadiin lap sama dia. Udah nggak pantas dipakai, padahal bokit kita masih pantas saja. Itu syahwat perempuan besar di situ. Syahwat segala-galanya, keinginannya lebih besar dan apa?
syahwat matanya lebih besar, ajak ke pasar, ke mall mau beli, sejam lebih deh milih. Kita coba mau beli apa-apa ke mall atau ke pasar, lihat cakep, bawa udah pulang, gak ada 10 menit. Kalau perempuan kalau itu 10 tingkat, 10 tingkat dimulai dari mana? Lihat baju sini tingkat kedua, ketiga, padahal ujung-ujungnya beli di tingkat yang pertama. Nah itu perempuan. Nah, syahwat segala-galanya itu lebih besar dibandingin laki-laki. Bukan syahwat farji doang. Kalau syahwat farji ini khilaf ulama. Karena ada seorang ulama dalam kitab Baijuri saya pernah baca, ini ulama sempat ngeritik soal mahar. Saya lupa namanya ulama. Dibilang itulah anugerah buat seorang perempuan, mau dinikahin dikasih mahar. Padahal harusnya perempuan juga ngasih mahar. Kenapa? Karena ketika berhubungan suami istri, perempuan itu lebih menikmati daripada laki-laki, kata dia begitu. Cuman secara global yang ulama sepakati, syahwat itu maksudnya bukan syahwat itu, adalah syahwat secara umum, ya. Bukan syahwat farji doang, syahwat matanya, syahwat pendengarannya. Nah, itu bisa mendengar. Lebih banyak yang ngerumpi perempuan apa laki? Perempuan. Kalau dia ngerumpi, wah bisa berjam-jam. Kalau laki kan biasa lama berjam-jam ya karena apa? Kalau nggak ada gitar, ada gaple, ada minuman. Kalau bengongnya begitu tuh, nggak ada apa-apa, nggak mungkin berjam-jam nih kuat. Dia duduk berjam-jam, ada yang main gitar. Kalau nggak, main catur, main gaple, tuh lama tuh berjam-jam tuh, bisa sampai keluar kata-kata kasar tuh. Atau ada minumannya, entah kopi, entah minuman keras, ngobrol asik. Kalau perempuan nggak ada minuman juga jadi lama itu. Lihat perempuan duduk di depan gang, rame-rame tuh sore. Itu dari habis asar sampai matahari apa? Hilang tuh matahari, baru pada bubar. Padahal minuman kagak ada, apa nggak ada, uang ngerumpi. Nah itu disebut syahwat. Cuman apakah semua perempuan begitu? Enggak. Ada yang perempuan syahwatnya besar seperti itu, tapi buat khair. Mulutnya selalu bicara, tapi bicara yang khair. Matanya selalu mandang yang bagus. Nah itu perempuan, kalau bisa terarah, itu lebih besar magamnya daripada laki-laki. Lihat Rabi'atul Adawiyah, siapa yang gak kenal beliau? Bahkan dulu zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada seorang perempuan berangkat haji, dia tawaf sambil bawa anak kecil bayi. Anak kecil ini nangis mulu. Ini perempuan bingung, mau tawaf bingung, anaknya nangis. Itu perempuan kakinya dipatahin, dicopotin kaki satu, ditaruh, ditekuk, anaknya ditaruh. Dia tawaf dengan satu kaki. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku lihat di magam para aulia, ini perempuan namanya nggak ada. Nanya langsung, kamu siapa? Yang ngelihat sesuatu yang di luar kharigul ada yang kamu lakuin nih. Nggak mungkin orang biasa bisa lakuin. Dan saya lihat di magam para aulia, kamu nggak ada namanya. Apa kata perempuan? Magam saya di atas para aulia. Perempuan tuh, itu disebut dengan syahwat. Syahwatnya terarah, solehannya kayak gimana itu? Rabi'atul Adawiyah bisa khatam Quran dalam kuburannya sendiri lebih dari 7.000, bahkan dikatakan 70.000 kali. Khatam Quran 70.000 kali dalam makamnya. Syahwatnya syahwat apa? Qur'ani udah. Syahwatnya dzikir membaca Quran. Nah itulah perempuan, keunggulannya di situ. Cuman kalau nggak terarah, jelek deh. Ke pasar mah siap-siap kaki ente keram. Nah, ke pasar sama bini, udah siap-siap, ente punya kaki kasih apa? Kasih balsam dulu deh atau apa gitu ya, yang hilangin rasa sakit. Karena itu pasti pegel situ. Lah bini ini nggak bakal pegel. Kenapa? Pegel kakinya hilang dengan syahwat matanya. Asika. Nanti sampai rumah baru pegel deh, sakit juga ya. Nah kita dari awal datang udah pegel sebenarnya. Nah itu perempuan di situ disebut dengan syahwat. Kalau syahwat farji itu khilaf ulama, tapi banyak ulama bilang perempuan itu apa? Syahwatnya mu'tadilah, cuman menyeluruh. Seluruh tubuhnya itu penuh dengan apa? Dengan syahwat keinginan dibandingin laki-laki. Seperti itu. Tolong. Nah, ketika kita sholat bersama imam, masbuk, tiba-tiba imam rakaat keempat, kita rakaat kedua, baca tasyahud nggak? Baca tasyahud gitu. Bacanya tasyahud akhir apa awal? Tasyahud awal, bukan tasyahud akhir.
Karena tasyahud awal maupun tasyahud akhir sama aja sebenarnya sih, nggak ada bedanya. Nah, sama aja, yang dibaca sama aja. Kalau kita ngikutin yang wajib dalam tahiyat apa? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang wajib. Di rakaat kedua itu sunnah tahiyat, tapi redaksi tahiyatnya sama nggak? Sama. Mau dibaca panjang kayak tahiyat akhir, ya nggak apa-apa. Yang penting itu di situ posisi ngikutin imam salam, ente tinggal apa? Tinggal berdiri nambah rakaat ketiga dan keempat. Angkat tangan dari sini enggak? Apa? Gimana bangkai semut? Nah. Ente sadar gak itu semut ada dari sebelum sholat? Matinya itu setelah sholat apa ketika sholat? Sampai mati beneran? Apa masih hidup? Kaki masih begitu-begitu gak? Kalau masih kejang-kejang masih hidup nanti, kan lihat ente. Nah, kalau ente nemuin bangkai semut kah, bangkai apa namanya itu, laler kah di tubuh kita ketika kita sholat, setelah sholat itu di situ prediksi dulu. Ini bangkai ada setelah saya salam, apa pas sholat. Kalau yakin pas sholat, berarti ulang lagi sholatnya. Karena yang namanya semut itu nggak najis di air. Semut kecoa itu kan binatang yang tidak mengalir darahnya. Kalau kecemplung di air yang dikit kagak najis. Kalau masalah hukum najis buat sholat beda lagi. Buat di dalam sholat itu najis. Itu hukum nggak najis dalam air, bukan di badan. Beda lagi tuh hukum itu ya. Kalau di badan udah jadi bangkai ya bermasalah. Kalau di air nggak bermasalah. Air sedikit, ada semutnya banyak, mati. Tinggal angkatnya itu semut, wudu. Kenapa? Karena semut itu adalah salah satu jenis binatang yang tidak ngalir darahnya. Di air ma'fu, di badan kagak ma'fu. Kecuali masih hidup nggak apa-apa. Masih hidup, ada kecoa, ada laler, rame-rame di badan kita. Nah, nggak apa-apa selama masih hidup. Atau ammatil balwa, nggak bisa dihindarin. Seperti laron, musim laron kan banyak tuh. Masjid di mana-mana laron. Mau nggak mau gitu sujud kadang-kadang ada laron apa? Udah mati, itu kan nggak bisa dihindarin. Itu ma'fu. Itu dimaafkan. Kenapa? Sulit untuk dihindari. Ya seperti itu. Ada terakhir ya. Amalan agar mudah dilahirkan itu paling bagus, paling luar biasa salawat. Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disalawatin yang banyak. Ini lagi mau ngelahirin seandainya. Dan suaminya yang sedang nunggu baca ratibul haddad. Sambil nungguin bini yang ngelahirin baca ratibul haddad. Nah bininya lagi mau ngelahirin, daripada teriak salawatan aja. Lagi nggak sakit, Muhammad. Niatin buat tapi ngemudahin ngelahirin, jangan teriak-teriak doang. Itu kan sakit kan datang hilang, lagi pembukaan. Nah lagi hilang datang sakitnya, dia salawat. Insya Allah mudahin. Suami di luar baca ratib, jangan bengong. Mana main game suami di luar. Ini dalam teriak-teriak, tambah susah dikeluarin tuh anak tuh. Nah, suami macam apa itu? Harusnya apa? Baca dzikir, baca ratib, insya Allah mudahin. Seperti itu ya. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum baca doa, ada sedikit faedah juga nih dari seorang ulama yang bernama Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi, kalau nggak salah, lupa namanya. Ini doa bagi orang yang belum punya anak, boleh disebarin ke teman-teman atau keluarga yang belum dapat anak, udah menikah. Ini dibaca sesudah qabliyah subuh sebelum sholat subuh. Qabliyah subuh sebelum sholat subuh, baca apa? Baca Fatihah 41 kali. 41 kali Fatihah dari qabliyah subuh sampai sebelum sholat subuh. Jadi habis sholat qabliyah, dia duduk baca Fatihah 41 kali baru sholat subuh. Amalin selama 40 hari. Mau dokter bilang ini mandul nggak bakal punya anak, punya anak. Yang ngomong tuh ulama yang ngasih. Dokter mau vonis nggak bakal punya anak, bakal punya anak laki-laki lagi. Jadi katanya itu mujarab dari seorang ulama nih. Amalin, amalin. Baca 41 kali habis sholat qabliyah sebelum sholat subuh selama 40 hari. Sebentar kok Fatihah 41 kali. Nggak ada 15 menit kalau duduk itu khusyuk. Jangan baca kayak orang sholat tarawih yang 7 menit ya. Nggak asah itu. Fatihah apaan tuh? Itu cuma bismillah waladhdallin doang. Waladhdallin enggak. Baca dengan ta'anni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin 41 kali. Setiap habis sholat qabliyah sebelum sholat subuh sampai 40 hari. Kata apa? Yurzaq waladun. Dia akan mendapatkan apa? Seorang anak dzakarun, laki-laki. Meskipun dokter bilang ini orang nggak subur, kata dokter, kata Allah kun fayakun. Mau bilang apa itu? Kita baca Fatihah Ummul Quran, indukal Quran berkali-kali, insya Allah Allah akan apa? Buka jalan buat orang-orang yang belum dapat apa? Dapat anak. Wallahu a'lam. Ya Rabbana atarafna بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين.